for our 280 million people. Commit to the 1, 2, or 3 things they want to show every time they play. Okay, let's go. Hari ini mereka semua mati-matian untuk Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda! And how to try and nullify him in matches. So I'll use some of that experience. So when you talk about the feeling, there was an element of intrepidation because you've got a really tough group, but some excitement because, you know, I've had experiences of winning against these teams. John Hurtman dan timnas Indonesia kali ini akan benar-benar kejam di Piala AFF 2026. Indonesia siapkan mesin tempur mematikan demi menyapu bersih semua laga Piala AFF 2026. Nama-nama besar seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, hingga Ragnar Oratmangoen pun dibawa dan membuat Vietnam, Thailand, bahkan musuh bebuyutan Malaysia cukup pontang-panting untuk rombak ulang skuadnya demi menghadapi dahsyatnya kekuatan timnas Indonesia dan jelasnya super taktiknya John Hurtman yang kelas Eropa tak mudah untuk dikalahkan. Ingat, negara besar Bulgaria pun dibuat parkir bus hingga tak bisa nafas digempur habis-habisan oleh racikan John Hurtman. John Hurtman canangkan sapu bersih semua laga tanpa ampun di Piala AFF kali ini. Wah, benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. John Hurtman dan timnas Indonesia kali ini akan benar-benar kejam di Piala AFF 2026. Indonesia siapkan mesin tempur mematikan demi menyapu bersih semua laga Piala AFF 2026. Nama-nama besar seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, hingga Ragnar Oratmangoen pun dibawa dan membuat Vietnam, Thailand, bahkan musuh bebuyutan Malaysia cukup pontang-panting untuk rombak ulang skuadnya demi menghadapi dahsyatnya kekuatan timnas Indonesia dan jelasnya super taktiknya John Hurtman yang kelas Eropa tak mudah untuk dikalahkan. Ingat, negara besar Bulgaria pun dibuat parkir bus hingga tak bisa nafas digempur habis-habisan oleh racikan John Hurtman. John Hurtman canangkan sapu bersih semua laga tanpa ampun di Piala AFF kali ini. Wah, benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai. Tidak ada lagi kata coba-coba. Tidak ada lagi alasan soal proses. Tahun 2026 menjadi titik di mana timnas Indonesia dipaksa lahir sebagai monster baru Asia Tenggara. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang mulai membuat negara-negara rival gelisah bukan main, John Hurtman. Pelatih yang dikenal memiliki mentalitas keras dan penuh disiplin itu benar-benar membuat langkah yang dianggap sangat kejam jelang Piala AFF 2026. Ia tidak datang untuk sekadar membangun permainan indah. Ia datang untuk menghancurkan dominasi lama yang selama bertahun-tahun dipegang Vietnam dan Thailand. Lebih mengerikan lagi, Hurtman langsung membentuk skuad yang membuat lawan mulai kehilangan tidur. Nama-nama besar seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, hingga Ragnar Oratmangoen dikabarkan menjadi bagian penting dalam proyek besar timnas Indonesia menuju tahta juara AFF 2026. Ini bukan sekadar kumpulan pemain berbakat, ini adalah pasukan perang. John Hurtman paham betul bahwa Indonesia selama ini selalu punya masalah klasik, mental saat menghadapi tekanan. Namun, kali ini berbeda. Hurtman datang dengan filosofi brutal. Ia ingin pemain Indonesia bermain tanpa rasa takut, tanpa rasa kasihan, dan tanpa memberi ruang bernapas kepada lawan. Latihan fisik dibuat lebih keras, taktik dibuat lebih tajam. Dan yang paling menakutkan, chemistry antar pemain mulai terlihat semakin mengerikan. Negara-negara rival pun mulai sadar. Vietnam yang selama ini dikenal disiplin mulai dikabarkan melakukan evaluasi besar-besaran. Thailand yang selama bertahun-tahun merasa menjadi Raja Asia Tenggara kini mulai sibuk mengutak-atik strategi mereka. Bahkan Malaysia yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Mereka tahu satu hal,
Jika skuad Indonesia benar-benar matang di bawah John Hartman, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Pratama Arhan diproyeksikan menjadi senjata mematikan dari sisi sayap. Lemparan jauhnya tetap menjadi ancaman yang sulit dihentikan. Namun kini Hartman disebut tidak hanya mengandalkan lemparan maut itu. Ia ingin Arhan bermain lebih agresif, lebih berani menusuk, dan lebih buas saat membantu serangan. Sementara Marcelino Ferdinand tetap menjadi otak permainan yang sangat diandalkan. Gelandang muda penuh visi itu dianggap sebagai pemain yang mampu menghidupkan ritme permainan Indonesia. Hartman bahkan disebut memberi kebebasan lebih kepada Marcelino untuk menjadi pembeda di laga-laga besar. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam menjadi simbol semangat tempur yang diinginkan Hartman. Bermain penuh determinasi, keras dalam duel, dan tidak takut menghadapi tekanan menjadi alasan mengapa Asnawi tetap menjadi sosok penting. Lalu ada Ragnar Oratmangoen. Nama ini mulai membuat banyak pertahanan lawan ketakutan. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan duel satu lawan satu miliknya dianggap sangat cocok dengan gaya permainan agresif yang ingin dibangun John Hartman. Ragnar bukan tipe pemain yang banyak bicara. Tetapi ketika bola berada di kakinya, ancaman bisa datang kapan saja. Yang membuat situasi semakin panas adalah pernyataan bahwa Hartman tidak tertarik hanya menjadi finalis. Ia ingin juara. Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Karena selama ini Indonesia terlalu sering disebut sebagai tim penuh harapan tetapi gagal di akhir cerita. Hartman tampaknya muak dengan label tersebut. Ia ingin mengubah Indonesia menjadi tim yang ditakuti sejak lagu kebangsaan diputar. Mentalitas inilah yang sekarang mulai mengubah wajah timnas Indonesia. Tidak ada lagi permainan lambat, tidak ada lagi rasa gugup, tidak ada lagi sekadar tampil bagus. Indonesia ingin menang. Dan lawan-lawan mulai menyadari bahwa ini bukan ancaman kosong. Thailand mulai memantau perkembangan pemain muda mereka lebih serius. Vietnam mulai mencari formula baru agar tidak tertinggal secara fisik maupun kecepatan permainan. Malaysia bahkan disebut ingin memperkuat kedalaman skuad mereka demi menghadapi kemungkinan duel panas melawan Indonesia. Mengapa mereka sampai sebegitu takut? Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia terlihat memiliki kombinasi yang benar-benar berbahaya. Pemain muda berkualitas ada, pemain berpengalaman ada, mental bertarung mulai terbentuk, dan pelatih dengan karakter dingin serta tanpa kompromi kini berdiri di garis samping. Inilah yang membuat banyak pihak mulai menyebut timnas Indonesia sebagai calon macan Asia baru. Bukan lagi sekadar tim hiburan, bukan lagi sekadar viral di media sosial, tetapi tim yang benar-benar siap mempermainkan sepak bola sesungguhnya. Namun perjalanan menuju juara tentu tidak akan mudah. Piala AFF selalu penuh tekanan, atmosfer panas, rivalitas tinggi dan permainan keras akan menjadi ujian sebenarnya bagi skuad Garuda. Hartman pun diyakini sudah memahami hal tersebut. Karena itu ia memilih membangun skuad yang bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga siap perang secara mental. Dan jika semua rencana itu berjalan sesuai harapan, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi momen paling bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Momen ketika Garuda akhirnya tidak lagi dipandang sebelah mata. Momen ketika rival-rival Asia Tenggara dipaksa tunduk. Dan momen ketika John Hartman benar-benar membuktikan bahwa langkah kejam yang ia lakukan sejak awal ternyata adalah jalan menuju kejayaan. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah Vietnam, Thailand, dan Malaysia benar-benar siap menghadapi monster baru bernama Timnas Indonesia? Kita tunggu pastinya di bulan Juli dan Agustus dahsyatnya Timnas Indonesia kebanggaan kita semua. Kenneth Eichhorn jadi rebutan. Manchester City dan Bayern Munich siap bertarung demi wonderkid Hertha Berlin. Bintang muda Hertha BSC Kenneth Eichhorn dilaporkan telah memutuskan untuk mencari tantangan baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan tersebut langsung memicu persaingan panas di antara klub-klub elit Eropa, termasuk Manchester City dan Bayern Munich. Gelandang berusia 16 tahun itu tengah menjadi sorotan setelah mencatat sejarah sebagai pencetak gol termuda di pada usia 16 tahun, 287 hari. Penampilannya yang impresif bersama tim utama Hertha membuat namanya semakin diperbincangkan di Eropa.
Acorn diketahui memiliki klausul pelepasan senilai 10 juta hingga 12 juta dalam kontraknya yang berlaku sampai 2029. Nominal tersebut dianggap cukup terjangkau bagi klub-klub besar yang ingin mengamankan salah satu talenta muda terbaik Jerman saat ini. Di sisi lain, Pep Guardiola juga tertarik memboyong wonderkid timnas junior Jerman tersebut ke Premier League. Manchester City disebut memiliki rencana berbeda, yakni mengaktifkan klausul pelepasan Acorn sebelum meminjamkannya ke Bayer 04 Leverkusen agar sang pemain bisa terus berkembang dengan menit bermain reguler di level tertinggi. Dengan bakat besar yang dimilikinya di usia sangat muda, Kenneth Acorn diprediksi bisa menjadi salah satu gelandang terbaik Eropa di masa depan. Menurut kalian, langkah terbaik untuk perkembangan karier Kenneth Acorn ada di Bayern Munich, Manchester City, atau tetap di Bundesliga bersama klub lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Chelsea vs Manchester City di final FA Cup, perebutan tiket Eropa atau trofi perpisahan Pep Guardiola. Stadion Wembley Stadium kembali menjadi pusat perhatian saat Chelsea menghadapi Manchester City di final FA Cup final pada Sabtu malam. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan trofi tertua di Inggris, tetapi juga menjadi duel dua tim dengan misi yang sangat berbeda di penghujung musim. Manchester City datang dengan ambisi menambah koleksi gelar setelah sebelumnya sukses mengamankan Carabao Cup. Meski peluang mereka di Premier League mulai menipis, pasukan Pep Guardiola tetap difavoritkan untuk keluar sebagai juara. FA Cup kini menjadi kesempatan terbaik City untuk memastikan musim tetap berakhir dengan prestasi besar. Sementara itu, Chelsea menghadapi laga ini dengan tekanan jauh lebih besar. Musim yang tidak konsisten membuat klub asal London Barat tersebut tertahan di papan tengah klasemen Liga. Karena itu, final FA Cup menjadi peluang terakhir mereka untuk menyelamatkan musim sekaligus membuka jalan menuju kompetisi Eropa musim depan. Di balik panasnya persaingan, spekulasi soal masa depan Pep Guardiola juga ikut menjadi sorotan. Pelatih asal Spanyol itu disebut mulai memasuki fase akhir perjalanannya bersama Manchester City setelah hampir satu dekade penuh kesuksesan. Jika benar ini menjadi musim terakhir Guardiola di Etihad Stadium, maka trofi FA Cup bisa menjadi penutup sempurna bagi era emasnya bersama City. Menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai juara FA Cup musim ini? Chelsea yang berjuang demi tiket Eropa atau Manchester City yang ingin memberi akhir manis untuk Pep Guardiola? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Manchester United incar mantan bek Liverpool. Neco Williams jadi target baru setan merah. Manchester United memang membutuhkan pemain yang bisa menjadi pesaing sekaligus pelapis sepadan bagi Luke Shaw di sisi kiri pertahanan. Sejumlah nama sudah dipantau, namun laporan terbaru menyebut Neco Williams menjadi salah satu kandidat yang paling serius dipertimbangkan. Bek asal Wales tersebut tampil impresif sejak bergabung dengan Nottingham Forest pada tahun 2022. Setelah meninggalkan Liverpool, Williams berkembang menjadi pemain inti dan sosok penting di lini pertahanan Forest berkat kemampuannya bermain di kedua sisi pertahanan. Musim ini, Williams tampil sebanyak 51 kali di semua kompetisi dengan catatan 2 gol dan 4 assist. Konsistensi performa serta fleksibilitas bermainnya dinilai cocok dengan kebutuhan Manchester United yang ingin memperkuat kedalaman skuad mereka. Namun, upaya mendatangkan Williams dipastikan tidak akan mudah. Nottingham Forest disebut tidak memiliki niat untuk melepas salah satu pemain andalannya tersebut. Pihak klub sangat puas dengan kontribusi Williams dan menilai kehilangan sang bek bisa meninggalkan celah besar di lini pertahanan mereka. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Neco Williams berpotensi menjadi tambahan penting bagi lini belakang Manchester United musim depan. Menurut kalian, apakah Neco Williams cocok untuk Manchester United? Atau justru Nottingham Forest sebaiknya mempertahankan bek andalan mereka tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Xabi Alonso mulai tertarik ke Chelsea, tapi ada syarat penting untuk manajemen The Blues. Pelatih asal Spanyol tersebut disebut masih berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Pengalaman singkat namun penuh tekanan bersama Real Madrid membuat Alonso tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan besar terkait masa depannya. Di sisi lain, Chelsea melihat Alonso sebagai figur ideal untuk membangun ulang identitas tim. Reputasinya meningkat pesat setelah sukses membawa Bayer Leverkusen mencatat musim luar biasa dan meraih gelar Bundesliga 2024 tanpa terkalahkan.
Laporan menyebut Chelsea telah membuat kemajuan penting dalam proses negosiasi. Namun, Alonso memiliki satu syarat utama sebelum menerima pekerjaan tersebut. Ia meminta jaminan yang jelas dari manajemen terkait stabilitas proyek klub serta dukungan penuh terhadap visi jangka panjang yang ingin ia bangun. Selain itu, Alonso juga ingin memiliki kendali lebih besar dalam pembangunan tim, termasuk soal arah permainan dan komposisi skuad. Permintaan itu muncul karena ia tidak ingin kembali mengalami situasi sulit seperti saat menangani Real Madrid, yang hanya bertahan 7 bulan meski sempat menandatangani kontrak jangka panjang. Menurut kalian, apakah Xabi Alonso adalah sosok yang tepat untuk membangkitkan Chelsea? Atau The Blues sebaiknya mencari pelatih lain yang lebih berpengalaman di Premier League? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mikel Arteta ingin bangun dinasti baru Arsenal. Double winner jadi awal era kejayaan The Gunners. Arsenal kini hanya tinggal selangkah lagi menuju gelar Premier League pertama sejak 2004. Dengan koleksi 79 poin dari 36 pertandingan, mereka masih memegang kendali penuh dalam perburuan gelar dan unggul 2 poin atas Manchester City. Kemenangan di 2 laga tersisa akan memastikan trofi kembali ke Emirates Stadium. Tak hanya di Liga Domestik, Arsenal juga tampil luar biasa di Liga Champions musim ini. The Gunners belum terkalahkan dan bahkan dinilai memiliki peluang lebih besar dibanding juara bertahan Paris Saint-Germain untuk mengangkat trofi si kuping besar pertama dalam sejarah klub. Jika berhasil meraih 2 trofi tersebut, maka Arteta akan membungkam semua kritik yang selama ini menghampirinya. Sejak mempersembahkan FA Cup Final pada 2020, pelatih asal Spanyol itu beberapa kali gagal membawa Arsenal juara di momen-momen penting, termasuk menjadi runner-up Premier League dari 2023 hingga 2025. Ketika Anda melihat perkembangan kami dalam beberapa tahun terakhir, khususnya 4 tahun terakhir, dengan konsistensi, jumlah poin, kemenangan, dan gol, seharusnya kami sudah memenangkan beberapa trofi besar. Tapi justru itu membuat kami semakin lapar untuk menjadi lebih baik, ujar Arteta. Menurut kalian, apakah Arsenal era Mikel Arteta sudah layak disebut calon dinasti baru sepak bola Inggris? Dan mampukah mereka meraih double winner musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Final Piala FA memanas. Manchester City siap habis-habisan hadapi Chelsea di Wembley demi treble winner. Manchester City dipastikan siap tempur menghadapi Chelsea pada partai final Piala FA yang akan digelar di Stadion Wembley, London, Sabtu waktu setempat. Pelatih City Pep Guardiola menegaskan seluruh pemain harus mengeluarkan kemampuan terbaik demi membawa pulang trofi bergengsi tersebut. Dikutip dari laman resmi klub, Pep meminta skuadnya tampil maksimal sebagai bentuk penghormatan kepada para supporter yang hadir langsung memberikan dukungan di Wembley. Menurut pelatih asal Spanyol itu, laga final selalu menghadirkan atmosfer spesial yang tidak bisa dirasakan di pertandingan biasa. Berusahalah untuk tampil sebaik mungkin agar menang, dan selalu ada rencana permainan yang harus Anda lakukan, ujar Pep. Ia juga menilai Wembley memiliki suasana luar biasa, mulai dari kualitas lapangan hingga antusiasme para penggemar sepak bola yang datang mendukung tim kesayangan mereka. Namun, Pep tetap mengingatkan anak asuhnya untuk fokus, karena Chelsea dinilai memiliki pola permainan yang solid dan terorganisasi dengan baik. Manchester City sendiri berpeluang meraih gelar kedua musim ini setelah sebelumnya sukses menjuarai EFL Cup. Menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai juara di final kali ini? Apakah Manchester City mampu menambah koleksi trofi? Atau justru Chelsea yang memberikan kejutan? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Pep Guardiola buka suara soal masa depannya di Manchester City, bertahan atau pergi. Saat menghadapi pertanyaan apakah laga final di Wembley bisa menjadi penampilan terakhirnya bersama Manchester City, Guardiola langsung memberikan jawaban singkat namun tegas. Tidak, saya masih punya kontrak 1 tahun tersisa, ujar Guardiola. Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut mengaku menikmati berbagai spekulasi yang terus bermunculan mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan Manchester City pada Agustus mendatang. Hal itu membuat masa depannya tetap menjadi bahan perbincangan hangat di media. Satu hal yang pasti, Guardiola menegaskan bahwa perjalanannya bersama Manchester City sejauh ini sangat luar biasa. Selama hampir 10 tahun menangani klub, ia sukses mempersembahkan banyak trofi bergengsi. 19 gelar dan akan bertarung untuk gelar ke-20 dalam kurun 10 tahun. Tentu itu bukan hal yang buruk, kata Guardiola seperti dikutip dari Standard.
Ia juga menambahkan bahwa dalam dunia sepak bola, baik pemain maupun pelatih harus terus mengikuti mimpi dan ambisi mereka. Menurut Guardiola, seseorang tidak boleh terlalu lama berada di zona nyaman jika sudah merasa tidak lagi bahagia. Menurut kalian, apakah Pep Guardiola akan tetap bertahan di Manchester City hingga kontraknya habis, atau justru memilih tantangan baru lebih cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manchester City siap lepas Mateo Kovacic, Milan dan Inter berebut peluang. Laporan Sportsbook menyebut masa depan Kovacic di Etihad Stadium hampir dipastikan berakhir setelah musim ini selesai. Manajemen City kini dikabarkan terbuka untuk menerima tawaran dari klub lain dengan nilai transfer sekitar 15 hingga 20 juta euro, angka yang dianggap masih realistis untuk pemain berusia 32 tahun. Kabar ini langsung menarik perhatian sejumlah klub besar Serie A. AC Milan dan Inter Milan menjadi dua tim yang paling serius memantau situasi tersebut. Kovacic sendiri bukan sosok asing di sepak bola Italia. Sebelum sukses bersama Chelsea dan Manchester City, ia pernah memperkuat Inter Milan pada awal karier profesionalnya. Sejak didatangkan dari Chelsea pada Juli 2023, performa Kovacic bersama City memang mengalami pasang surut. Meski beberapa kali tampil solid, konsistensinya terganggu oleh cedera yang berulang sehingga menit bermainnya perlahan berkurang. Meski demikian, kontribusinya tetap cukup penting. Hingga saat ini, Kovacic telah mencatat hampir 100 penampilan bersama Manchester City dengan torehan 8 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Menurut kalian, apakah AC Milan atau Inter Milan menjadi tempat terbaik bagi Kovacic? Atau justru masih ada klub lain yang lebih cocok untuknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bernardo Silva tolak pulang ke Benfica. Juventus jadi kandidat terkuat. Bernardo Silva dipastikan tidak akan kembali ke klub masa kecilnya, Benfica, setelah resmi meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. Gelandang berusia 31 tahun tersebut mengakhiri perjalanan luar biasanya selama 9 musim bersama Manchester City. Selama memperkuat The Citizens, Bernardo tampil dalam 457 pertandingan dan sukses membantu klub meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions. Meski mengaku masih memiliki impian kembali membela Benfica suatu hari nanti, Bernardo menegaskan kepindahan itu tidak akan terjadi pada musim panas ini. Situasi tersebut langsung membuka peluang besar bagi Juventus, yang disebut menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub asal Turin itu dikabarkan terus menjalin komunikasi dengan agen Bernardo, Jorge Mendes, demi membahas kemungkinan transfer. Bernardo sendiri berharap masa depannya sudah jelas sebelum membela Portugal National Football Team di Piala Dunia 2026. Menurut kalian, apakah Bernardo Silva adalah sosok yang tepat untuk membawa Juventus kembali berjaya? Atau ada klub lain yang lebih cocok untuknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manchester United resmi pertahankan Michael Carrick hingga 2028, era baru dimulai. Manchester United dipastikan akan mempertahankan Michael Carrick sebagai pelatih permanen klub. Keputusan ini diambil setelah manajemen mendapatkan persetujuan dari pemilik bersama klub, Sir Jim Ratcliffe, menyusul performa impresif tim di bawah kepemimpinan Carrick. Dilansir dari The Athletic, Manchester United telah menyiapkan kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2029 untuk pelatih berusia 44 tahun tersebut. Saat ini, proses finalisasi kontrak Carrick bersama staf kepelatihannya disebut sedang berlangsung dan diperkirakan segera rampung. Rekomendasi untuk mempermanenkan Carrick muncul setelah rapat internal komite eksekutif klub. CEO klub Omar Berada bersama Direktur Olahraga Jason Wilcox menilai Carrick sebagai sosok paling tepat untuk memimpin proyek jangka panjang Setan Merah, mengungguli nama-nama lain seperti Andoni Iraola dan Unai Emery. Keputusan ini juga mendapat dukungan besar dari ruang ganti Manchester United. Kobbie Mainoo dan Casemiro secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Carrick. Mainoo bahkan mengatakan para pemain siap mati di lapangan untuk sang pelatih setelah kemenangan 3-2 atas Liverpool. Sementara itu, Casemiro menilai Carrick sepenuhnya layak mendapatkan posisi permanen tersebut. Menurut kalian, apakah Michael Carrick adalah sosok yang tepat untuk membawa Manchester United kembali berjaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manchester City wajib menang. Duel kontra Bournemouth jadi penentu asa juara Premier League.
Saat ini Manchester City masih berada di posisi kedua klasemen dan tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan hanya menyisakan 2 pertandingan. Situasi semakin menegangkan karena Arsenal dijadwalkan bermain lebih dulu menghadapi Burnley pada Selasa 19,5/2026 dini hari WIB. Pep Guardiola menegaskan bahwa kemenangan di final FA Cup memberikan dorongan mental besar bagi para pemainnya meski mereka tetap harus menghadapi kelelahan akibat jadwal padat. Rasa capeknya akan sama, tapi energinya akan berbeda, ujar Guardiola. Kami mencoba memperpanjang perburuan gelar. Satu-satunya peluang yang kami punya adalah memenangi pertandingan dan mencoba tiba di pertandingan terakhir melawan Villa dengan peluang yang masih terbuka, kata Guardiola. Kini tekanan besar berada di pundak Manchester City. Mereka harus tampil sempurna di 2 laga tersisa jika ingin menjaga mimpi mengangkat trofi Premier League kembali menjadi kenyataan. Menurut kalian, mampukah Manchester City menyapu bersih sisa pertandingan dan menyalip Arsenal di akhir musim? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Manchester United tundukkan Nottingham Forest, Bruno Fernandes samai rekor legenda Premier League. Manchester United berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 saat menjamu Nottingham Forest di Old Trafford Minggu. Hasil penting ini tidak hanya memastikan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen Premier League musim 2025,2026, tetapi juga menjadi malam spesial bagi Bruno Fernandes yang sukses menyamai rekor assist milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Manchester United langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Baru 5 menit laga berjalan, Luke Shaw sukses membuka keunggulan lewat tembakan kaki kiri dari sisi kotak penalti yang gagal dihentikan Matt Sales. Gol cepat tersebut membuat Old Trafford bergemuruh. Setan Merah hampir menggandakan skor pada menit ke-20 melalui Bryan Mbeumo setelah menerima umpan Matheus Cunha dalam skema serangan balik cepat. Namun, peluang emas itu masih digagalkan tiang gawang. Puncak pertandingan terjadi pada menit ke-75 saat Bryan Mbeumo akhirnya sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang dari Bruno Fernandes. Assist tersebut menjadi assist ke-20 Bruno Fernandes di Premier League musim ini, sekaligus menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya dipegang Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Menurut kalian, apakah Bruno Fernandes pantas disebut pemain terbaik Manchester United musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Era baru Chelsea dimulai. 5 bintang muda ini bisa meledak di tangan Xabi Alonso. Chelsea memang harus menelan kekecewaan setelah kalah tipis dari Manchester City pada final Piala FA di Wembley. Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi ambisi The Blues musim ini. Namun di balik hasil mengecewakan itu, kabar besar justru datang dari internal klub. Chelsea resmi memulai era baru bersama Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol tersebut dikontrak selama 4 tahun dan dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Juli mendatang. Kehadiran Alonso langsung memunculkan optimisme baru di Stamford Bridge. Nama Xabi Alonso memang sedang naik daun di dunia kepelatihan. Ia sukses membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga tanpa menelan satu kekalahan pun, pencapaian luar biasa yang membuat reputasinya semakin dihormati di Eropa. Kini, Chelsea berharap sentuhan magis Alonso mampu membawa klub kembali bersaing di level tertinggi. Dengan skuad muda bertabur talenta, Chelsea dinilai memiliki fondasi kuat untuk berkembang. Banyak pemain muda potensial yang diyakini bisa tampil lebih maksimal di bawah filosofi permainan Xabi Alonso yang modern dan agresif. Berikut 5 pemain Chelsea yang berpotensi bersinar di era baru Xabi Alonso. 1. Cole Palmer. 2. Moises Caicedo. 3. Giovanni Quenda. 4. Jorel Hato. 5. Estevão Willian. Kini, para pendukung Chelsea tentu berharap era baru bersama Xabi Alonso bisa membawa perubahan besar bagi klub. Menurut kalian, siapa pemain yang paling berpotensi bersinar di bawah asuhan Xabi Alonso? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.